Beruntunglah Anda jika mengamalkan amalan ringan ini. Cukup baca di 2 waktu, yakni setiap habis sholat dan sebelum tidur. Jika dibaca habis sholat, janji Rasulullah kelak masuk surga tanpa penghalang. Dan jika dibaca sebelum tidur, Allah akan membersamai kita, menjaga kita selama kita tidur, dan setan pun tak berani mendekati kita. Tidak usah baca banyak-banyak, cukup baca 1 kali, tapi istiqomah membacanya setiap hari. Bacalah setiap hari, semoga kita termasuk orang yang beruntung dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran ada 6 ribuan ayat. Dan dari 6 ribuan ayat ini ada beberapa ayat yang dikabarkan Rasulullah memiliki banyak keajaiban. Ada 1 ayat agung dianjurkan dibaca setiap habis sholat dan sebelum tidur. Balasan membacanya dijanjikan Rasulullah masuk surga tanpa penghalang. Dan ada pula 4 ayat pendek dalam 1 surah pendek dari kitab suci Al-Quran. Dianjurkan dibaca setiap habis sholat, setiap hari di waktu pagi dan sore hari, setiap mau tidur. Barang siapa membacanya walaupun hanya 1 kali, maka akan diberi pahala yang banyak. Barang siapa membacanya 10 kali, akan dibangunkan istana di surga. Barang siapa membacanya 50 kali, diampuni dosanya 50 tahun. Dan barang siapa membacanya 100 kali, maka kelak di hari kiamat dia akan dipanggil Allah, disuruh masuk surga. Bahkan kelak para malaikat akan membawanya terbang melewati jembatan Sirat menuju surga. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas 4 ayat pendek ini. Maka mari ikuti dan simak video ini hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Setiap habis sholat kita memang dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Di antaranya bentuk zikirnya adalah istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Ada juga yang merupakan ayat Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayat kursi. Di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi pada saat menjelaskan tafsir ayat kursi, beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ketika beliau di atas mimbar, man qara'a ayat al-kursiyyi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali habis sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematiannya. Wala yuwadzibu alaiha illa shadiqun au abidun.
tidaklah ada orang yang mengamalkan ayat kursi kecuali dia termasuk seorang yang ahli kebenaran dan termasuk ahli ibadah. Wa man qara'aha idza akhadha mawdi'ahu amanahu Allahu ala nafsihi wa jarihi wa jarihi wal abyati haulahu. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia mengambil tempat tidurnya, yakni akan tidur, maka Allah akan memberikan keamanan dan keselamatan kepadanya, kepada tetangganya, kepada tetangga-tetangganya, dan rumah-rumah di sekitarnya. Inilah keutamaan membaca ayat kursi setiap habis sholat, yakni mendapatkan jaminan Rasulullah kelak masuk surga. Hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut. Setidaknya ada 2 balasan yang akan kita dapatkan jika sehabis sholat kita membaca ayat kursi. Manfaat yang pertama, mendapatkan perlindungan Allah selama 24 jam. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan hal ini, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi sholatil maktubati kana fi zimmatillahi azza wa jalla hatta sholatil ukhra." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam jaminan Allah hingga ibadah sholat berikutnya. Manfaat yang kedua, mendapatkan jaminan masuk surga. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam Tabrani. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamnahu min dukhulil jannah illal maut." Siapa saja yang setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu dia membaca ayat kursi, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas atau disebut pula surah Kulhu termasuk surah pilihan yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat. Terdiri dari 4 ayat pendek dan banyak sekali memiliki keutamaan. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidzati dubura kulli sholatin." Rasulullah menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Barang siapa suka membacanya 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az bin Anas, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Barang siapa membacanya 50 kali, sanggup istiqomah setiap hari, maka akan diampuni dosanya 50 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang bersumber dari Sayyidina Anas, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marrah ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanah." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 50 tahun. Jika dibaca 100 kali sebelum tidur, kelak di hari kiamat akan dipanggil Allah, disuruh masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminih." Siapa saja yang akan tidur di pembaringannya
Lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan. Tsumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Bahkan yang suka membacanya saat mendapatkan ujian sakit yang mengantarkannya kepada kematian, maka kelak di hari kiamat akan dibawa para malaikat melewati jembatan Sirat menuju surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut: Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina min daqatil qabri. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas saat dia sakit yang mengantarkannya kepada kematiannya, maka ia tidak akan disiksa di alam kuburnya dan juga aman dari himpitan kubur. Wa hamilathul malaikatu yaumal qiyamati bi akufiha hatta tujizahu syirata ilal jannah. Bahkan pada hari kiamat para malaikat dengan sayap-sayap mereka akan membawanya menyeberangi jembatan Sirat hingga sampai ke surga. Demikianlah beberapa ayat Al-Quran yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat wajib 5 waktu dan beberapa waktu lainnya, yaitu ayat kursi dan 4 ayat pendek yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin.
Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.